perkembangan pekerjaan-pekerjaan fisik di seluruh wilayah Mepago pada khususnya dan Papua pada umumnya. Saya lihat yang jelas pekerjaan fisik maupun non fisik yang ada di pemerintahan masing-masing di wilayah Mepago dan juga Papua pada umumnya, kelihatannya orang Papua sudah tidak bisa bersaing dengan kontraktor-kontraktor non Papua. Tentunya kalau kontraktor lokal atau kontraktor Papua itu mau bersaing dengan orang Papua non Papua atau kontraktor non Papua itu sudah tentu tidak mampu untuk bersaing. Dan untuk memperoleh proyek fisik dari pemerintah itu orang Papua tentu tidak bisa dapat. Kenapa? Karena hampir semua kabupaten, kota, provinsi Papua atau khususnya untuk Mepago ini, siapa yang ada uang dia bisa mendapatkan proyek. Kalau kita memberikan uang kepada pemerintah, bupati dan jajarannya atau kepala dinas, itu baru bisa dapat uang, dapat proyek fisik. Kalau hal ini terjadi untuk orang Papua dapat uang dari mana? Orang Papua tidak punya uang. Saya yakin dan percaya bahwa pengusaha lokal, pengusaha Papua itu dia tidak punya uang untuk beli proyek. Proyek belum jalan, kita harus taruh uang di meja. Berarti sudah jelas ini dengan perlahan bunuh kontraktor Papua. Sehingga saya harap pemerintah pola berpikir atau pola seperti ini perlu ditiadakan, terutama bagi pejabat-pejabat yang ada di pegunungan dan juga pesisir, terutama di wilayah-wilayah Mepago pada khususnya dan pada umumnya itu Papua, pada provinsi Papua. Kalau kita memberikan pekerjaan itu dengan ada uang, ada pekerjaan, ini jelas-jelas kontraktor asli Papua tidak akan berkembang. Karena tidak ada yang memiliki punya uang yang banyak untuk beli-beli proyek. Itu sudah tidak bisa. Yang jelas tidak akan berkembang. Di sini saya bisa katakan bahwa kalau pemerintah melakukan seperti ini, berarti pemerintah menjajah rakyatnya. Ya, di dalam negara sendiri. Pemerintah menjajah rakyatnya dalam negara sendiri, dalam pemerintahan sendiri. Nah, kalau seperti ini bagaimana rakyat bisa makmur? Ya. Pengusaha lokal bisa bangkit, bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Ini tidak mungkin terjadi. Karena yang jajah ini adalah pemerintah sendiri. Pemimpin-pemimpin itu sendiri. Ya. Saya tidak tahu ini aturan mana. Kalau ada proyek, ya, ada proyek, ada uang, ada proyek. Ini saya tidak tahu itu aturan atau tidak. Tapi ini hampir semua seperti itu. Di seluruh kabupaten ini seperti itu. Di Papua. Sekarang ini saya minta untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi, ya. Apa seperti ini ada aturan atau tidak? Kalau tidak ada aturan, berarti semua persoalan yang berdampak yang buruk di tanah Papua ini itu mengakibatkan karena soal-soal seperti ini. Soal-soal ini. Jadi yang melakukan ini adalah pejabat-pejabat yang ada di birokrasi pemerintahan di Papua. Saya bisa lihat hal ini. Saya bisa nyatakan itu karena memang hampir semua yang saya datangi ke semua ada wilayah-wilayah kabupaten di daerah Papua ini, kalau kita siapa yang punya uang, ya dia bisa dapat proyek. Karena itu juga kalau ada uang, sudah proyek keluar. Kalau ini kan sudah keterlaluan. Nah, sehingga saya harap pemerintah pusat melihat soal-soal atau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah khususnya di Papua, dan terutama itu lebih hancur di pegunungan ini.
Ini perlu dilihat karena ini sudah tidak ada pandangan, tidak bisa orang menjangkau di sana baik-baik, dan orang bikin seenak mereka, dan ya sudah, proyek-proyek itu dijual habis dan tidak tahu pekerjaan apa yang dijalankan. Dan ini sudah jelas korupsi, tingkat korupsi mungkin tingkat korupsi ini sangat tinggi di Papua. Saya bisa katakan tingkat korupsi sudah sangat tinggi di Papua. Oleh karena itu, yang jelas masyarakat Papua atau kontraktor lokal, kontraktor Papua tidak bisa berkembang dengan pemerintahan model seperti ini. Sehingga itu pejabat-pejabat Papua ini perlu diperiksa. Pejabat-pejabat Papua ini diperiksa. Kalau memang aturan menjamin bahwa harus ada proyek, ada uang, ada proyek, itu aturan itu harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Papua maupun Papua di tanah Papua. Sehingga masyarakat itu mengenal betul mereka harus dari sebelumnya mereka harus siapkan uang untuk beli proyek. Tetapi kalau itu tidak ada, berarti pejabat-pejabat Papua perlu diperiksa. Karena ini khususnya di daerah-daerah kabupaten kota di Papua. Karena ada proyek, ada uang pada ada proyek. Ini sudah keterlaluan, terutama di pengumuman ini. Pengumuman ini harus perlu dicek dan dilihat. Itu yang saya sampaikan. Karena soal ini sudah sangat merugikan kehidupan masyarakat. Dan masyarakat ini kasihan, masyarakat kecil itu dia tidak mau dapat uang dari mana. Apalagi pengusaha-pengusaha yang baru ingat merayap. Ini sungguh sangat disayangkan. Di sinilah masyarakat Papua selalu ribut dengan cara ketidakadilan ini. Seperti ini yang saya lihat di seluruh wilayah Papua, terutama itu di pegunungan ini. Ini perlu diperiksa karena ini korupsi sudah sangat meningkat di tingkat korupsi ini sangat meningkat di pedalaman Papua ini. Jadi pemerintahan yang ada di Papua ini perlu diperhatikan, dilihat. Terus saya lihat ini yang merusak di daerah ini, merusak di Papua ini pejabat-pejabat Papua justru, bukan masyarakat Papua. Oleh karena itu pejabat-pejabat Papua di tanah Papua itu perlu diperiksa. Karena sudah jelas orang Papua tidak akan berkembang dari sisi ekonomi, politik, dan karena semua kepentingan elit-elit politik. Itu yang saya lihat saat ini.